kembali lagi bersama Mas Jul guys. Oke, kita lanjutkan konten The Legend of Neverland guys. Oke, di konten ini Mas Jul akan membahas untuk sedikit tentang kristal ya guys ya, karena kemarin banyak yang tanya untuk kristal guys. Bagaimana cara combine kristal, bagaimana kita setting kristal untuk DPS, mau tank ya guys ya. Jadi di sini Mas Jul akan membahas ya guys ya. Jadi apa sih fungsi dari kristal itu? Bisa dilihat ya guys ya. Fungsi kristal itu dia akan memberikan tambahan pada status kita ya. Jadi status apa aja sih yang ditambahkan dari kristal itu? Yang pertama ada critical, kedua touch, lalu ada smash, ada block, lalu ada serangan ya guys ya. Jadi ada 5 status yang bisa ditambahkan dari kristal guys. Dari kelima status ini yang mana saja yang perlu kita tingkatkan atau yang perlu kita setting ya guys ya, gitu. Lalu dari mana saja Mas Jul mendapatkan kristalnya? Oke, kristal itu bisa didapatkan dari UB ya, dari BK, lalu dari toko kristal biru ya, itu untuk F2P ya. Jadi sehari 200 sapir. Lalu bisa juga dari lelang ya guys ya, itu setiap malam ya, itu langsung bintang 4 malah ya. Lalu setiap kita up kristal itu akan ada dapat tambahan status dari talun ya. Talun ini adalah total kenaikan level dari jumlah kristal kita ya guys ya. Jadi di sini bisa kita lihat untuk talunnya itu, jadi setiap kita tingkatkan kristal akan mendapatkan tambahan efek atau tambahan status, bukan efek ya, maaf ya. Nah, di sini kita harus rajin ikut UB dan BK ya guys ya. Kenapa? Karena di kristalnya itu sangat lumayan ya untuk kita tabung ya guys ya. Nah, ini kita akan lepas semua dulu ya guys ya. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu agar tidak bingung ya guys ya. Di sini ada 2 jenis kristal ya guys ya, kristal biasa dan kristal murni atau pure kristal. Nah, di sini Mas Jul hanya akan membahas untuk kristal murni. Ya, pure kristal itu dia hanya ada dapatkannya saat ada FF season. Kalau kristal biasa itu kita bisa dapatkan dari leader, dari UB, dari BK, dari beli di toko kristal biru, atau dari ini ya, dari lelang juga ya guys ya. Leader untuk leader Mas Jul sarankan push kalau misalnya susah ke 1 2 3, kalian push 4 sampai 8 guys, masuk 4 sampai 8 ya. Oke, kita kembali guys ke bahasannya untuk kristal ya. Kristal sendiri itu ada 5 status ya guys ya. Masih ingatkan lagi. Kristal itu ada 5 status, dari critical, touch, block, smash, dan serangan guys. Jadi ya, Mas Jul kosongin semua. Nanti kita akan bahas kristal untuk DPS dan kristal untuk tank ya guys ya. Lalu ini apakah pengaruh signifikan nggak ke status karakter kita? Oke, nanti kita akan lihat ya guys ya. Jadi pengaruh apa enggak gitu ya guys ya. Lalu sebelum kita bahas itu ya guys ya, Mas Jul ingin sarankan kalau untuk kristal, untuk hari misalnya kalian ada kawan-kawan yang baru main di server baru, itu Mas Jul sarankan untuk kristal itu mulai ditabung ya guys ya. Jadi kalau saat terbuka itu sudah bisa rata 4 guys ya. Nanti setelah level berapa itu naik, terbuka slot lagi. Kalau bisa sebelum itu terbuka semua, kalian sudah rata 4, lalu mulai naikkan ke 5 guys. Jadi setelah rata 4, rata 5, rata 6. Jadi jangan malah 4, 5, 6, ada kristal yang 4, ada 5, ada 6, jangan ya guys ya. Usahakan ratakan. Jadi ada kristal misalnya hari awal itu kalian ratakan 4 semua ya. Lalu berikutnya setelah rata 4, kalian tabung ya, itu kan ada tabungan, itu tabungan kristal, kalian mulai ratakan ke 5. Setelah ratakan ke 5, ratakan ke 6 dan seterusnya. Seperti Mas Jul ini sudah mulai rata ke 6 ya guys ya. Setelah rata 6 nanti mau mulai ke 7. Oke, ini Mas Jul lepas lagi ya. Kita lihat dulu untuk statusnya ya guys ya. Bisa dilihat untuk status critical, touch, block, dan smashnya turun jauh ya guys ya saat melepas kristal. Jadi bisa disimpulkan kristal itu betul-betul sangat berpengaruh ya guys ya. Jadi untuk critical sendiri Mas Jul turun ada 20%-an ya. Untuk touch-nya pun turun 20%-an. Untuk blocknya turun kurang lebih 20%-an juga ya. Jadi memang kristal ini sangatlah berpengaruh menurutnya Mas Jul. Jadi penting lah ya untuk kristal ini ya guys ya. Oke, untuk setting DPS dulu. Apa yang perlu kita masukkan untuk DPS? Oke, yang DPS itu utamanya adalah critical. Kalau kalian ingin setting karakter kalian untuk DPS itu
pasang kritikal ya guys ya. Nah, ini kan ada berapa? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 berapa ini, ada berapa slot ya? Ada 9 slot apa ya kalau nggak salah ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, ada 9 slot ya. Jadi pasang ke 9 slotnya itu ada kritikalnya semua ya guys ya. Oke, ya ini ya udah Mas Jul pasang untuk ke 9-nya ada slotnya, itu untuk kritikal semua ya guys ya. Jadi jadi 9 slot itu, 9 tempat itu ada kritikalnya semua. Oke, ya itu ya dilihat ya guys ya. Itu kritikalnya masuk semua. Jadi tambahannya adalah 3000 itu saja kristalnya Mas Jul baru rata 6 ya, rata 6 ya. Itu baru rata 6, belum rata 7 semua ya guys ya. Baru rata 6 guys. Bisa dibayangkan rata 6 aja sudah mendapatkan tambahan BP 3000 ya. Ya gitu ya guys ya. Lalu yang kedua apa Mas Jul? Yang kedua adalah touch guys. Oke, touch ya. Oke, kita masukkan touch lah. Tapi touchnya Mas Jul kan tidak cukup sampai 9 slot guys. Lalu apa yang harus dimasukkan? Oke. Jadi gini guys, kalau misalnya untuk slotnya itu tidak cukup ya, tidak cukup, kalian lihat status kalian ya, status kalian gimana? Apakah touchnya itu menurut kalian sudah tinggi atau belum atau gimana? Kalau misal dari status itu kok sudah cukup, misal ini ya nanti kita lihat ya, touch yang Mas Jul kurang lebih berapa? Kritikalnya kan 152% ya, touchnya kurang lebih harusnya kalau ditambah kristal itu tembus 140% harusnya ya guys ya. Tapi ini kurang tahu juga, kita lihat ya. Ini kan tidak cukup slotnya. Kita lihat dulu kritikalnya tembus nggak sampai 100 lebih. Tembus ya 140%. Berarti untuk menurutnya Mas Jul untuk di level 139 dengan 149 itu dengan kritik touchnya 140 itu sudah lumayan ya guys ya. Gitu. Jadi status apa? Lalu kalau nggak cukup ya kita gunakan status yang kurang guys. Apa status yang kurang? Block dan smash guys. Sembari menunggu kita untuk ngisi sisa slot kalau dapat yang touch ya, touch bintang 6 ya guys ya. Touch level 6, nanti kita gantikan block atau smashnya gitu ya guys ya. Jadi intinya kalau untuk DPS itu ya guys ya, untuk DPS itu namanya adalah critical dan touch. Untuk status satunya kan itu kan ada tiga deploy ya. Jadi untuk DPS itu ya utamanya critical dan touch. Yang satunya itu tergantung dari status kalian yang kurang. Misalnya apa? Oh, block masuk yang kurang ya isi block. Smash yang kurang masuk ya isi smash gitu ya guys ya. Jadi untuk yang ketiga itu kalau untuk DPS itu mengikuti aja guys, mengikuti apa yang kurang dari status kalian. Kalau masuk tapi kalau rata, nah ini ya kalau rata itu ambilnya adalah touch, kritikal, lalu serangan. Ini tapi dengan catatan rata ya guys ya. Misal kritikal 100, touch 100, block 100, smash 100. Nah, kalau dari ketiganya ini rata, kita fokusnya apa Mas Jul? Fokusnya yaitu kritikal, touch dan serangan guys. Ya, itu ya. Jadi kalau itu untuk DPS ya guys ya. Tapi kalau misalnya belum rata, kalian tinggal lihat status apa yang butuh dinaikkan. Nah, tapi dengan catatan kritikal dan touch kalian sudah cukup guys gitu. Kalau misalnya kritikal dan touchnya misalnya ini ya, mohon maaf, Mas minta maaf ya. Untuk di level 148 149 kok kritikalnya kalian bikin DPS kritikalnya itu hanya 60 atau 70%. Touchnya di bawah 70% juga, 60-an 70-an ya. Lalu kok kalian bikin DPS, lalu slotnya apa Mas yang diisi? Utamakan kritikal, touch dan serangan ya. Lalu block dan smashnya ya udah, kalau memang kalian fokus ke DPS ya sudah tinggalkan aja untuk sementara guys. Kalian fokuskan naikkan. Jadi kalau misal di level 140-an 148 kok kritikal dan touch kalian itu masih di bawah 90, Mas Jul sarankan untuk naikkan dulu ya. Itu untuk fokus DPS ya guys ya. Nah, kalau untuk fokus tank Mas Jul, oke untuk fokus tank ya. Untuk fokus tank itu kita ambilnya ya. Untuk fokus tank itu utamanya adalah block dan touch guys ya. Block dan touch itu fokus untuk tanknya ya.
Oke, untuk tank itu kita ambil fokus block dan touch-nya. Untuk critical itu nggak usah, nggak apa-apa. Lalu di sini apa Mas yang ketiga? Oke, yang ketiga itu bisa serangan ya guys ya, karena serangan itu sangat pengaruh ya. Jadi kan block, touch, dan smash. Bisa kalian critical? Ya nggak apa-apa kalau misalnya kalian butuhkan. Ya ini ya Mas contohkan untuk untuk tanknya ini ya. Oke, smash, touch, dan block. Ini untuk fokus ke tanknya ya. Jadi kalau ini block dan touch-nya sudah tinggi, ya tinggal kalian masukkan ke smash atau kritikalnya gitu. Kalau memang bisa kritikal ya, maaf, bisa fokus ke smash, block, touch semua, itu bagus guys. Jadi tank itu nggak perlu kritikal dulunya ya, nggak perlu kritikalnya, nggak apa-apa, itu untuk tank ya guys ya. Nah, jadi kita berkebalikan. Jadi kalau DPS itu fokusnya malah ke kritikal ya dan touch-nya. Kalau tank itu malah smash dan touch dan smash-nya. Nah, lalu yang kok touch dan smash, maaf. Touch dan block-nya. Jadi touch itu atau anti crit itu sama-sama dibutuhkan oleh DPS maupun tank. Jadi fokusnya itu bedanya tadi kalau DPS itu critical dan touch, lalu bisa kita kombinasi dengan block untuk untuk slot ketiganya, atau bisa kita kombinasi dengan serangan. Kalau untuk tank itu yang paling bagus menurutnya Mas Jul adalah touch, block, dan smash ya guys ya. Jadi kenapa? Kalau tank itu kan tidak mungkin dari jarak jauh ya guys ya, itu pasti berhadap-hadapan gitu ya. Tidak mungkin tank itu akan menjauhi musuh ya, yang ada itu mendekati musuh kalau tanknya. Makanya kenapa kita butuh smash ya, lalu butuh touch, butuh block, karena kita untuk baku hantam guys. Jadi dengan health point yang tinggi, dengan block yang tinggi, dengan touch yang tinggi, dengan smash yang tinggi, misal ya ini ya, smash kalian tembus di 150, blocknya 150, touchnya juga 150. Mas Jul punya keyakinan kalau kalian menggunakan fiery air, lalu jobnya warrior, make ya, ini pasti akan sangat tebal untuk di top liga ataupun TR ya guys ya, untuk kalian istilah PVP lah ya. Ini untuk saran Mas Jul untuk PVP, bukan PvE ya guys ya, berarti gitu ya. Jadi ini sarannya adalah untuk PVP atau player versus player ya guys ya. Jadi kenapa touch, smash, dan block itu penting untuk tank, karena dia akan berhadapan-hadapan ya guys ya. Lalu kenapa kok di kristal untuk DPS kok Mas Jul kok ada bloknya? Kan tadi bisa dilihat ya guys ya, bloknya Mas Jul itu rendah. Jadi Mas Jul naikkan hingga mencapai kurang lebih angka 100 ya guys ya, 100. Baru smashnya, ini smashnya juga masih rendah Mas Jul, masih 85 nih ya, masih mau mengejar ke angka 100-an ya guys ya, gitu ya guys. Kenapa sih Mas Jul kok dinaikkan? Ya gini guys, jadi critical kan 150, touch 140 ya, minimal block dan smash pun harus di angka 100 ya guys ya. Kalau bisa rata semua itu lebih bagus guys. Bisa misalnya critical 150, touch 140, smashnya 140 juga, lalu blocknya juga 140. Nah itu super ya guys ya, itu bagus ya guys gitu. Tapi kan kadang kan susah ya guys untuk seperti itu. Jadi ya kita ratakannya sekadarnya aja ya. Jadi jangan misalnya touch dan critnya 140 ya, touch 140, critical 140, tapi blocknya cuma 60, smashnya cuma 60 ya, itu jungkir guys ya kalau gitu ya. Jadi nggak begitu juga ya guys ya. Kemarin ada yang tanya soalnya itu. Ya oke guys, mungkin untuk konten kali ini sekian dulu guys. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya guys ya, agar tidak tertinggal konten-konten Mas Jul yang terbaru ya. Jangan lupa dukung terus Mas Jul menuju 10.000 subscriber guys. Bila ada yang tanyakan silahkan komen atau email saja ke Mas Jul guys. Oke, sekian dulu guys. See you next time. Bye bye.